Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana berkat karunia, hidayah, taufik dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya dan senantiasa untuk bertaubat kepadanya. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, kita masih merasakan kenikmatan-kenikmatan itu, fasilitas yang Allah berikan kepada kita harus senantiasa kita syukuri dan kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan sunnahnya. Semoga di yaumul akhir nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah pada kesempatan kali ini melalui video yang sama-sama kita simak, kita saksikan, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga melalui video ini ada manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil, bisa kita petik bersama untuk menjadi bekal kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan sebuah tema yang harus menjadi renungan untuk kita semua, yang mana tema itu saya pilih dan saya tentukan menjadi tema pada pertemuan kita. Tema itu adalah Ramadan kita akankah dilalui begitu saja? Sebelum lebih lanjut membahas bulan suci Ramadan dan membahas tema lebih dalam, saya ingin mengingatkan akan esensi kehidupan kita, esensi tujuan kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua hal yang harus terus kita ingat agar menjadi pegangan kita, prinsip kita dalam berkehidupan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah semata-mata, hanya untuk Allah. Jadi setiap aktivitas kita, setiap apa yang kita lakukan, kita senantiasa mengingat bahwa ini untuk beribadah kepada Allah. Makanya saya mengajak setiap aktivitas kita awali dengan membaca basmalah agar bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, yaitu khalifah fil ardh, tugas kita untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini, yang mana tentu ini berhubungan sekali dengan kehidupan kita dengan sesama. Bagaimana Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Jika kita sudah mengetahui dua esensi kehidupan kita, tentu insya Allah dalam setiap aktivitas kita tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga, waktu yang setiap detiknya berjalan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak berbuat janji di Al-Quran, yang mana pasti janji Allah itu tidak akan Allah ingkari, pasti akan Allah tepati janjinya. Saya kutip dalam surat Al-Asr, sudah sama-sama kita ketahui Allah berjanji demi masa sampai habis
wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tentu di situ sudah kita sama-sama ketahui bahwa masa waktu kita itu sangat berharga. Gitu. Jadi jangan sampai kita sia-siakan waktu yang sangat berharga ini untuk berleha-leha. Gitu. Ya. Kemudian untuk korelasinya atau kaitannya dengan bulan suci Ramadan, saya ingin mengajak teman-teman ini berdoa sambil berharap kepada Allah. Jadi bulan suci Ramadan ini seperti momentum umroh atau haji yang mana tentu sangat berarti buat hidup kita. Gitu. Ketika kita berangkat umroh atau haji, apakah aktivitas kita di sana sama dengan aktivitas kita di rumah? Kalau misal di rumah kita sering nonton TV, kemudian internetan, main handphone, chattingan dan lain sebagainya, apakah ketika umroh sama? Gitu. Tentu tidak, gitu kan? Jadi apa yang kita lakukan ketika ibadah umroh benar-benar full 24 jam waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Kenapa di luar umroh atau haji itu kita melupakan esensi kehidupan kita untuk beribadah dan menjadi khalifatil ard? Apalagi di bulan suci Ramadan ini, gitu, yang datang sebulan sekali dalam setahun. Jangan sampai bulan suci Ramadan itu sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Ibadahnya sama, baca Al-Qur'annya sama, kalaupun nambah cuma sedikit. Jangan sampai gitu. Makanya di sini izinkan saya untuk mengingatkan 5 hal, mumpung 10 hari ke depan masih ada kurang lebih, yang mana 10 hari terakhir Ramadan ini harus benar-benar kita maksimalkan, terutama di satu malam, ada malam Lailatul Qadar. Seperti firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kelima hal yang pertama itu, jika selama ini, selama bulan suci Ramadan berjalan 18 hari kita malas-malesan, masih ada kesempatan, jangan putus dari rahmat Allah, gitu ya. Yang pertama itu tentu karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran, kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Rumusnya ada, misal setiap sholat fardu ya teman-teman bisa baca minimal 2,5 lembar. Tentu amalan yang disukai oleh Allah itu adalah amalan yang sedikit namun kontinu, daripada habis subuh baca 2 juz, zuhur, asar, maghrib tidak baca Quran. Lebih baik perlahan-lahan ya, kontinu namun sedikit-sedikit. Lebih bagus setelah sholat fardu minimal 20 menit atau 10 menit lah kita sisihkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, untuk mentadaburi, untuk mentilawah Al-Quran. Jadi sangat penting banget gitu. Di bulan suci Ramadan ini jadi ajang latihan kita untuk lebih banyak gitu, berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah momentum Ramadan ini kita bisa sholat di awal waktu. Jika sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, di luar Ramadan itu kita banyak kesibukan sehingga melalaikan waktu sholat tepat waktu, di bulan suci Ramadan mumpung juga lagi PSBB, lagi pandemi ini, sholat tepat waktu gitu. Sebelum azan atau ketika azan langsung segera ke masjid, kemudian atau di rumah gitu, sholat tepat waktu, jangan sampai disia-siakan. Ditambah lagi dengan sholat-sholat yang lainnya, ada tarawih, qiyamul lail, tahajud. Insya Allah dengan itu semua nanti akan melatih di luar Ramadan itu kita terus sholat tepat waktu dan juga sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya ingatkan adalah tentang sedekah harian, komitmen sedekah harian.
Kita mulai dari hal sederhana. Misal kita berkomitmen untuk sedekah harian sekitar 2.000 per hari setiap pagi, sisihkan 2.000 rupiah, itu nggak banyak. Atau kita komitmen sedekah di bulan suci Ramadan ini setiap hari adalah membantu iftar, ya, buka puasa, kita bantu gitu. Komitmen, yang penting komitmennya ada gitu. Kita bentuk komitmen itu. Apabila kita komitmen sedekah yang lainnya bebas, yang penting kita bisa komitmen pada hal itu. Tentu ini menjadi pembelajaran dan pelatihan untuk kita. Kemudian yang keempat adalah kesempatan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. 10 hari terakhir Ramadan, kita tingkatkan ibadah kita terutama di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana kita percaya insya Allah ada malam Lailatul Qadar. Allah turunkan malam Lailatul Qadar itu. Jadi jangan sia-siakan setiap malam kita. Setelah tarawih, kita banyak ibadah, beriktikaf di masjid jika dilarang atau mencegah keburukan yang terjadi, bisa di rumah dengan banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sholat, membaca Al-Quran, dan kita maksimalkan momentum malam 10 terakhir bulan Ramadan ini untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir adalah ya senantiasa kita berzikir, berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab, waktu sahur, waktu berbuka, kemudian setelah sholat fardu, gitu, dan lain sebagainya. Kita perbanyak berdoa, berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita melupakan kelima hal ini. Yang pertama tadi komitmen, ya, komitmen untuk tilawah Al-Quran. Sudah berapa kali kita hafal? Bisa minimal 1 kali atau 2 kali. Kemudian yang kedua adalah sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu, qiyamul lail, dan sholat yang lainnya rawatib gitu. Masa sama di bulan suci Ramadan dengan di bulan yang lainnya? Kita nggak sholat rawatib, jarang, bolong-bolong dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah komitmen sedekah harian. Ini penting sebagai bentuk rasa syukur kita, terutama di bulan suci Ramadan ini ada kewajiban untuk berzakat fitrah. Kita bantu sesama kita bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui zakat fitrah. Dan sederhananya kita melalui sedekah harian. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini di malam harinya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Itu kalau dihitung lebih dari 80 tahun. Tentu kita tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ini. Dan terakhir adalah senantiasa komitmen untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kelima hal itu semoga menjadi renungan untuk kita, menjadi bahan introspeksi untuk diri kita agar senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhir bulan Ramadan ini kita mendapat predikat takwa, la'allakum tattaqun. Terakhir, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang saya sampaikan ini dapat masuk ke dalam hati-hati kita semua, terutama untuk diri saya pribadi, untuk senantiasa memperbaiki dan mengintrospeksi diri saya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk mengejar diskon-diskon besar, amalan-amalan besar yang Allah persembahkan untuk kita di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.